Pemirsa, harga beras terus merangkak naik, baik di ibu kota maupun di sejumlah daerah di tanah air. Sejak seminggu terakhir, harga beras di sejumlah pasar meningkat dari harga Rp12.000 per kilogram menjadi Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Kelangkaan beras di sejumlah wilayah di Indonesia masih terus terjadi. Dampaknya harga komoditas ini di pasaran meningkat, bahkan harganya bisa menyentuh di angka Rp17.000 per liternya. Menanggapi persoalan ini, Presiden Joko Widodo menyatakan stok beras di Bulog aman. Ia mengungkapkan kelangkaan ini disebabkan oleh faktor distribusi. Jokowi mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir. Sementara itu, untuk mengatasi kelangkaan beras di dalam negeri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tengah mengupayakan peningkatan produksi padi di berbagai daerah dan perbaikan sistem irigasi sawah, serta insentif benih gratis untuk petani yang ingin melakukan perluasan tanam padi, serta penyediaan pupuk tepat waktu. Sementara itu, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menuturkan kenaikan harga beras ini disebabkan karena belum memasuki musim panen raya, sehingga stok beras menipis. Pasca pemilu 2024 dan jelang bulan Ramadan, harga beras masih alami kenaikan yang dianggap tidak wajar di sejumlah wilayah. Hal ini tentu janggal dan menjadi pertanyaan besar karena pemerintah baru saja melakukan impor beras dengan jumlah yang fantastis melalui kebijakan impor 3 juta ton beras. Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama kami Prof. Dwi Andreas Santosa selaku Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat siang Prof. Andreas, apa kabar? Selamat siang Mas, baik Mas. Alhamdulillah Prof. Prof, Ya, ini ya. dianggap tidak wajar dan tidak sedikit yang mengkait-kaitkannya dengan agenda pemilu dan juga bansos. Kalau Prof sendiri melihatnya seperti apa? Saya melihat berdasarkan data saja ya. Oke. Dan ada dua hal sebenarnya. Yang satu kenaikan harga secara umum di tingkat konsumen. Yang kedua kenaikan harga di kosongnya retail modern. Ini dua hal yang berbeda. Dan dua hal tersebut saling memicu satu dengan yang lain. Yeah. Karena langkanya beras di retail modern, lalu kemudian sebagian orang mengasumsikan bahwa kita dalam kondisi gawat, kan gitu kan. Nah, kondisi gawat ini memicu apa? Memicu panic buying. Jadi itu persoalannya. Kalau dari stok nasional, sebenarnya kita amat sangat mencukupi. Tadi juga sudah disampaikan, tahun 2023 kita impor keputusan impor yang sudah dibikin pemerintah itu 3,3 juta ton. Yang 300.000 ton itu merupakan sisa impor tahun 2022, di Desember 2022. Sedangkan impor di tahun 2023 3 juta ton. Jadi totalnya 3,3 juta ton. Nah, yang beras yang masuk kalau berdasarkan angka BPS itu sampai bulan Desember yang diimpor oleh pemerintah ya. Kalau total impor sih sampai Desember 3,06 juta ton. Tapi kan itu ada yang swasta sekitar 300.000 ton kan. Nah, yang diimpor pemerintah yang masuk itu 2,7 juta ton kan di akhir Desember 2023. Lalu minggu lalu Mas Arief, Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan ke saya bahwa ada beras impor yang masuk lagi yang merupakan kontrak 2023 sekitar 500.000 ton. Kan sehingga total beras yang dari keputusan 3,3 juta ton yang sudah masuk 3,2 juta ton. Jadi itu Mas. Dan itu penurunan produksi tahun 2023 berapa? Kalau kita mengacu pada data BPS itu 0,58 juta ton. Oke. Penurunan produksi 0,58 juta ton, keputusan impor 3,3 juta ton. Jadi kan amat sangat berlebihan sebenarnya. Iya. Dan itu memang betul. Akhirnya stok awal tahun pemerintah meningkat cukup tajam. Di stok awal tahun 2000 ini stok awal tahun beras kalau kita bicara stok awal tahun itu berarti yang dipegang masyarakat, pedagang, konsumen dan juga pemerintah ya semuanya ya. Itu di awal tahun 2023 itu sebesar 4,06 juta ton. Stok awal tahun 2024 melonjak ke 6,71 juta ton. Itu hitungan saya. Hitungan Badan Pangan Nasional bahkan lebih tinggi. Badan Pangan Nasional beberapa kali menyampaikan stok awal tahun 2024 7,4 juta ton. Nah,
Jadi sesungguhnya tidak ada masalah karena stok yang sedemikian besar. Artinya Yang stok masalah sangat besarnya. ya, stok sangat cukup dan berlimpah. Tidak ada tanda kehabisan beras pun kehabisan, kita siap untuk import lagi. Panen juga sudah ada di depan mata. Nah, ini alasan pemerintah adalah distribusi. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof? Lanjutin tadi ya. Jadi Ya. gini Mas, lalu pemerintah di bulan Desember ini untuk itu saya menyampaikan di beberapa media, ini Oke. keputusan impor yang serampangan. Di bulan Desember 2023, tahunnya aja belum ada ya 2024, itu sudah diputuskan impor tahun 2024 sebesar 2 juta ton. Lalu kemudian di bulan Januari, Zulkifli, Menteri Perdagangan menyampaikan sudah kontrak dengan Thailand 2 juta ton, dengan India 1 juta ton. Berarti keputusan impor tahun 2024, tahunnya belum ada, itu sudah 3 juta ton. Nah, lalu bagaimana pemerintah kan harus menjustifikasi. Kalau impor tahun 2023, justifikasinya karena El Nino. Ya. Nah, tahun 2024 justifikasinya apa? Sudah memutuskan impor di awal tahun 3 juta ton. Iya. Nah, Mau panen kemudian lagi, Prof. BPS mengeluarkan data KSA. Iya. BPS mengeluarkan data kerangka sampel area dan di bulan Januari akan defisit 1,63 juta ton. Di bulan Februari akan defisit 1,15 juta ton. Nah, ketemu alasannya kan? Berarti di bulan Januari Februari akan defisit 2,8 juta ton atau 2,8 tepatnya. Jadi itu sebagai alasan untuk justifikasi impor yang menurut saya justifikasi impor yang serampangan. Padahal pemerintah nggak pernah menyebut-nyebut terkait dengan stok awal tahun. Ya, ya. Karena apa? Mereka ingin menjustifikasi impor yang 3 juta ton tersebut. Jadilah masyarakat panik. Wartawan aja saya tanyain, nggak tahu makna defisit 2,8 juta ton. Di makna mereka, di benak mereka, Indonesia dalam kondisi gawat. Ya, darurat. Karena defisit 2,8 juta ton, darurat kan? Apalagi masyarakat awam. Itu yang menyebabkan panik buying. Dan panik buying itu yang menyebabkan kenaikan harga beras yang sangat tinggi di bulan Januari dan Februari. Jadi itu Mas penyebabnya. Jadi penyebabnya karena komunikasi yang salah dari pemerintah. Harusnya pemerintah menyatakan bulan Januari, Februari surplus 3,9 juta ton. Dari mana angkanya? Dari stok awal tahun dikurangi defisit di bulan Januari, Februari. Jadi itu Mas harusnya. Artinya perlu disampaikan surplusnya bukan defisitnya begitu Prof ya? Yang sehingga membuat narasi yang akhirnya semeraut dan membuat banyak masyarakat yang panik begitu. Betul. Tapi kalau akhirnya dasarnya itu, lalu mengapa pemerintah memberikan narasi, menyampaikan narasi kepada masyarakat ini defisit 2,8 juta ton Prof? Nah ya kan tadi untuk mencari justifikasi impor pangan tahun 2024, impor beras 2024 yang sebesar 3 juta ton kan? Iya, dicari justifikasinya apa? Akhirnya ketemu itu tadi. Dan celakalah karena informasi itu yang terus-menerus disampaikan sehingga masyarakat panik. Persepsi yang diterima masyarakat stok beras nasional itu begitu buruk. Kita dalam kondisi kritis. Itu yang menyebabkan panik buying di beberapa minggu terakhir ini. Itu, Mas. Kalau menurut data, Mas. Jadi seharusnya kita surplus, Prof. Pemerintah. Loh, kan tadi sudah saya sampaikan, perhitungan saya saja ya, stok awal tahun 6,71 juta ton. Katakanlah dikurangi defisit 2,8, berarti sampai di Februari saja, itu sudah masih surplus 3,9 juta ton. Kalau hitungan saya. Kalau hitungan Bappenas, karena perhitungan Bappenas stok awal tahun 7,4 juta ton, berarti ada surplus di bulan Februari sampai 4,6 juta ton. Jauh lebih besar daripada perkiraan saya. Jadi itu masalahnya, Mas. Karena apa ya tadi? Karena keputusan impor yang menurut saya serampangan. Nah, nantinya Prof, ini kan impor juga luar biasa memiliki nilai yang tinggi begitu ya. Kita menghadapi musim panen juga. Apakah nantinya juga ada permasalahan baru terkait stabilisasi harga? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan lanjutkan diskusi dengan Prof. Andreas. Prof. Andreas masih bergabung bersama kami? Yuk. Ya masih Mas Akbar. Kita bicara soal
beras kembali nih Prof. Tadi kan sudah disebutkan stok beras aman. Bahkan Betul. bisa dianggap berlebih nih karena kenapa? Karena Betul. kita sudah import besar-besaran. Dan nantinya apakah akan menjadi masalah? Karena kita tahu sendiri bahwasannya masa panen sebentar lagi akan datang. Betul. Ya, ya sudah barang tentu akan berpengaruh ke sana. Justru itu yang kekhawatiran saya. Untuk masyarakat saat ini, saya pastikan harga beras di beberapa hari mendatang sudah akan turun. Itu. Saya pastikan akan turun. Karena apa? Karena stok bulog pun sekarang juga sangat besar. Stok bulog 2 hari yang lalu itu sudah 1,488 juta ton. Ya. Itu saya kira stok terbesar di awal tahun segitu. Biasanya sih tahun lalu itu hanya 300.000 ton, Mas, stok awal tahun. Sekarang 1,488 juta ton. Dan bulog, kalau bulog ini betul-betul mengguyur pasar dengan beras, sudah pasti harga akan turun. Jadi itu. Lalu harga akan turun agak lumayan besar nanti di bulan Maret, bulan depan. Pasti akan turun. Sehingga sebenarnya tidak ada kekhawatiran yang perlu dikhawatirkan terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri. Ya, pasti akan turun. Nah, nanti puncak panen raya itu akan di bulan April. Jadi mulai Maret itu, berdasarkan perhitungan BPS kan sudah surplus 0,97 juta ton kan. Itu menambah stok yang tadi sudah saya sampaikan surplus 3,9 juta ton. Tambah 0,9 juta ton berarti hampir 5 juta ton nanti beras di bulan Maret. Dan ini yang saya khawatirkan. Kekhawatiran apa? Memang turunnya harga nanti tidak terlalu tajam. Turunnya harga ya di bulan Maret. Tapi yang paling tajam adalah dropnya harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Karena apa? Beras berlimpah, Mas. Jadi itu. Dan kalau itu terjadi, maka akan ada efek beruntun. Karena apa? Karena harga di tingkat petani jatuh, lalu petani kemudian merugi lagi bertanam padi, akibatnya petani mulai malas lagi tanam padi. Kan? Bulog juga kesulitan, saya pastikan Bulog nanti akan kesulitan melepas berasnya juga. Apalagi kalau memang keputusan impor 3 juta ton itu betul-betul dijalankan di tahun 2024. Selesai sudah, Mas, karena perkiraan saya sebenarnya produksi tahun 2024 ini naik. Naiknya berapa? 2-3%. Nah, kalau produksi naik, stok bulog sedemikian besar dari impor, ya sudah. Nggak jadi kita produksi naik kan. Pasti turun itu karena petani mulai malas lagi. Lalu stok bulog yang berlebihan nanti untuk apa? Untuk bansos lagi ya sudah selesai sudah. Itu Mas kekhawatiran saya justru ke sedulur-sedulur tani kami yang harus berhadapan dengan jatuhnya harga gabah lagi yang sekarang ini sedang baik-baik saja. Itu. Tapi Prof Andreas kan sering langsung berbincang dengan teman-teman kelas petani begitu ya. Tanggapan mereka seperti apa Prof? Melihat harga saat ini saya tadi baru pagi tadi baca, lupa saya di daerah mana, tapi tembus hingga Rp18.000. Bagaimana tanggapan mereka, Prof? Oh iya, iya Mas. Saat ini petani sangat happy Mas. Karena sebenarnya kami kan tiap bulan melakukan survei ya Mas ya. Kami di jaringan Tani AP2TI, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 90 kabupaten. Nah, sebenarnya harga beras itu kalau pemerintah tidak salah mengkomunikasikan, itu seharusnya sudah stabil saat ini. Karena apa? Kalau berdasarkan situs PHPS, harga beras mulai stabil di bulan Oktober. Itu di 14.575, di Desember 14.679. Kenaikan sedikit sekali. Nah, harga gabah kering panen di tingkat usaha tani sudah mulai turun. Tertinggi itu di bulan September di 7.240, di bulan Desember di 7.064. Sudah mulai turun. Tapi kemudian mulai Januari melonjak lagi. Dan saat ini harga gabah kering panen ya, bukan harga beras ya, itu di Jawa Timur itu sudah 8.200 kemarin Mas, laporan dari jaringan tani kami. Di Jawa Barat sudah 8.700 sampai 8.800. Harga gabah kering giling sudah di atas 9.000, bahkan ada yang 10.000. Nah, bagaimana petani? Ya petani ya happy-happy saja lah, gitu kan ya. Tapi kan ada pengaruhnya juga Prof sama daya beli masyarakat, Prof. Oh iya, iya pasti. Karena apa? Karena tadi yang belum saya ceritakan kenapa retail itu relatif kosong. Karena retail, perusahaan-perusahaan penggilingan padi skala besar yang mampu memproduksi premium,
itu mereka sudah nggak beli gabah Mas sejak bulan Agustus tahun 2023. Karena harga gabah di bulan Agustus 2023 itu sudah di atas 6.000, tepatnya di 6.272. Ini survei AP2TI. Nah, jadi itu sudah nggak mungkin karena retail modern ini kan harus menjual sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi. Yang di zona 1 ditetapkan 13.900. Bagaimana bisa ketika harga gabah sudah di atas 6.000 memproduksi beras premium dengan harga 13.900? Oke. Di tingkat konsumen, di tingkat produsen 13.500. Untuk itu kenapa pasokan dari penggilingan padi besar ke retail modern seret. Karena seret sehingga kosong. Ketika kosong kemudian di blow up oleh media, tambah gawat kan. Wah ini betul-betul gawat situasinya. Karena retail kosong juga beras. Kan Karena itu. kelas premium, beras premium kosong nih. Nah, iya beras premium kosong. Padahal beras premium ini yang bagi perusahaan-perusahaan beras besar, daripada memasok ke retail lebih baik dijual di pasar bebas, di tradisional. Di tradisional angkanya seperti tadi yang Mas Akbar sebutkan. Harganya di atas 16.000. Ngapain dijual di retail 13.900? Ya, Bukan gitu. stoknya, tapi hitung-hitungannya kurang cuan nih, Prof. Nah, jadi itu Mas. Ini problemnya itu kalau retail. Dan itu kemudian memblow up seluruh masalah kan. Sehingga masyarakat berpersepsi bahwa stok beras nasional itu betul-betul kurang. Karena sangat kesulitan mendapatkan beras di retail. Jadi itu Mas, di retail modern maksud saya. Baik. Jadi itu Mas, penyebabnya. Bicara soal harga, Prof. Jadi yang Bappenas menyatakan 16 Februari 2024 nilai tukar petani tanaman pangan itu 116,16% dan diklaim the best ever dan baik untuk petani. Tanggapan Anda? Oh ya iyalah Mas, jelas. Saya kan kenal sangat baik dengan Mas Arief kan. Tiap saat kami teleponan gitu kan. Selalu saya dorong, Mas jaga harga di tingkat usaha tani. Karena sekarang petani sedang happy-happynya. Ketika pemerintah melakukan intervensi, lakukan intervensi yang hati-hati. Jadi saya terus komunikasi dengan Mas Arief. Untuk apa tujuan kami Mas? Supaya petani itu agak berbahagialah kali ini kan. Dan betul, jadi dengan NTP yang cukup tinggi, 116, ya walaupun tinggi sih tidak ya. Kalau bisa di 120 seperti awal tahun 2000-an itu bagus gitu kan. Tapi itu sudah cukup membuat petani-petani bergembira. Dan ini kekhawatiran saya karena impor yang begitu besar ini pasti akan berdampak di bulan Maret. Jadi di bulan Maret saya pastikan NTP tanaman pangan turun, udahlah itu pasti. Itu. Jadi artinya impor ini nantinya akan menjadi bahaya di jangka panjang begitu, tepatnya di bulan Maret bertepatan dengan masa panen begitu ya. Iya, bulan Maret, April, Mei pasti harga gabah kering panen jatuh dan pasti NTP turun, saya pastikan. Kecuali pemerintah membuat tindakan-tindakan ekstra. Tindakan ekstra apa yang saya harapkan sebenarnya? Stop dulu impor 2024. Itu tindakan ekstra yang perlu dilakukan pemerintah. Batalkan dulu kontrak-kontrak impor 2024. Entah bagaimana caranya pemerintah, itu urusan pemerintah. Dan nanti kalaupun pemerintah mau impor lagi, putuskan keputusan impor atau tidak impor di bulan Agustus. Kenapa di bulan Agustus, Mas? Di bulan Agustus nanti BPS sudah memiliki prognosis yang relatif baik terkait potensi produksi tahun 2024. Lalu yang kedua, data kedua yang perlu, dan ini terus-menerus saya sampaikan ke teman-teman di pemerintahan, lakukan survei stok beras nasional tiap 3 bulan. Kalau tidak tiap 3 bulan, ya tiap 6 bulan. Itu pun belum pernah dilakukan pemerintah loh. Yang terakhir itu survei di Desember 2022. Jadi itu, lakukan survei stok nasional. Jadi itu, dan ketika kita memiliki dua data tersebut, yang pertama data produksi, yang kedua data stok beras nasional. Stok beras nasional itu seluruhnya ya, tidak hanya yang dipegang pemerintah. Maka kita bisa menetapkan dengan tepat kan apakah perlu impor atau tidak impor. Kalau produksi kurang, stoknya rendah ya berarti perlu impor. Lalu berapa jumlahnya ya berdasarkan produksi dan stok nasional yang ada. Dan dengan cara itu Mas, petani nggak sakit hati. Petani bisa menerima keputusan impor. Tapi kalau tahunnya aja belum berjalan, sudah diputuskan impor 3 juta ton, itu kan sakit hati petani kan. Petani selalu
apa sih dalam arti dia sensitif sekali kalau terkait isu impor. Iya, iya. Jadi batalkan dulu impor 2024, lalu kemudian putuskan nanti di bulan Agustus. Kalau memang produksi turun, stok tidak memadai, petani legowo, Mas. Mau impor silahkan pemerintah. Berapa jumlahnya nanti bisa kita tetapkan di sana. Bukan seperti sekarang ini, tahun 2024 belum berjalan, di Desember sudah diputuskan impor 2 juta ton. Untuk itu saya sampaikan ini keputusan impor yang serampangan. Tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Itu, Mas. Kalau kata Prof. Andreas, hati-hati untuk mengintervensi hal ini karena petani cukup sensitif ya. Jangan sampai nanti semangat petani untuk melangsungkan lumbung pangan ini akhirnya turun begitu, Prof. Ya? Iya, itu yang berisiko bagi kita bersama. Kalau seperti itu nanti semakin lama kita semakin tergantung pada impor. Baik. Jadi itu, Mas. Jadi ini yang perlu tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang perlu hati-hati terkait dengan isu ini. Nah, kalau yang kemarin ya sudahlah, itu juga saya kritik habis-habisan impor 3,3 juta ton. Itu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Andreas telah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan baru kepada masyarakat dan juga pemerintah tentunya untuk menaruh kebijakan yang pas, yang tepat baik untuk masyarakat dan juga kelas petani. Terima kasih Prof. Andreas, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas juga Mas Akbar. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat desa rantau panjang di Sumatera Utara yang dahulu sempat menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota sebuah kesultanan Sumatera Utara. Sesaat lagi tetap di Halo Indonesia.